يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن. Di antara kisah yang disebutkan dalam bab Siyaqu akhbari rijal alladzina imtana'u minadz-dzunub ma'al qudrati 'alaiha, kisah orang-orang yang menahan diri mereka untuk melakukan dosa padahal mereka mampu untuk melakukannya, adalah kisah yang diriwayatkan oleh Abi Abdillah tentang Ubaid bin Umair wal mar'atil fatinah, tentang salah seorang ulama yang bernama Ubaid bin Umair bersama dengan perempuan yang mencoba untuk menfitnahnya. Wa an Abi Abdillah qala, diriwayatkan dari Abi Abdillah, beliau berkata, kanat imra'atun jamilah di Makkah wa kana laha zauj. Dulu di Makkah itu ada salah seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan itu mempunyai suami. Fanadharat yauman ila wajhiha fil mir'ah. Suatu hari wanita itu melihat wajahnya di cermin yang ngaca gitu. Faqalat li zawjiha atara ahadan yara hadzal wajha la yuftanu bihi. Kemudian perempuan itu seketika itu terlihat wajahnya di cermin, ia berkata kepada suaminya dengan penuh kekaguman terhadap kecantikannya, dengan penuh kebanggaan terhadap kemolekan wajah yang dimilikinya, wanita itu pun bertanya kepada suaminya, apakah engkau mengira ada orang di muka bumi ini yang memandang wajahku dan kemudian dia tidak terfitnah dengan kemolekan wajahku ini? Qala na'am, maka sang suami pun menimpali, ya ada orang yang tidak akan terfitnah dengan kecantikan wajahmu ini. Qalat man, siapa orang itu? Kata sang istri. Qala Ubaid bin Amir, maka sang suami segera menempeli Ubaid bin Amir. Qalat fa'dhan li fihi fala aftinannahu, maka sang istri pun dengan angkuhnya, dengan sombongnya, dia berkata kepada suaminya, izinkan aku untuk menjerumuskannya ke dalam fitnah, izinkan aku untuk menjadikannya terfitnah dengan wajahku yang cantik ini. Qala qad adzintu laki, maka sang suami, oke, aku telah mengizinkanmu, silahkan kau fitnah dia, silahkan kau coba untuk menfitnah Ubaid bin Umair. Qala fa'atathu kal mustaftiyah fa khala ma'aha fi nahiyatin minal masjidil haram, maka suatu hari wanita itu pun mendatangi Ubaid bin Umair di Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah tempat Ubaid bin Umair mengadakan kajiannya di sana. Nah, jadi dia biasa mengadakan kajiannya di Al-Masjidil Haram. Kemudian wanita ini pun mendatanginya seolah-olah dia ini ingin minta fatwa kepada Ubaid bin Umair ini. Kemudian fakhala ma'aha fi nahiyatin minal Masjidil Haram, maka mereka pun kemudian duduk bersama di salah satu sisi di Masjid Haram. Qala fa asfarat an mithli falaqatil qamar, maka seketika itu pula sang perempuan itu menunjukkan dirinya seolah-olah bagaikan potongan bulan yang terbit. Jadi bercahaya gitu kan ya, bercahaya, sangat cantik sekali. Maka Ubaid bin Umair pun langsung paham apa itu keadaan tersebut. Faqala laha ya amatallah, gitu kan ya. Maka Ubaid bin Umair pun mengatakan kepada wanita tersebut, wahai hamba Allah, gitu kan ya, wahai hamba Allah. Qalat inni qad futintu bik fanzur fi amri, maka sang perempuan itu pun lekas berujar, saya ini sudah terfitnah olehmu wahai Ubaid, gitu kan ya, saya ini terfitnah olehmu, jatuh cinta kepadamu lah gitu. Fanzur fi amri, maka pelajari perkaraku, putuskan perkaraku ini bagaimana solusinya. Qala inni sa'iluki an syai'in fa in anti sadaqtini nadhartu fi amrik. Oke, kalau gitu saya akan bertanya kepada engkau wahai wanita, wahai perempuan, tentang sesuatu. Apabila engkau jujur terhadapku, nadhartu fi amrik, maka aku akan putuskan perkaramu ini, aku akan pelajari perkaramu ini. Qalat la tas'alni an syai'in illa sadaqtuka, tanya saja, aku akan berkata jujur insyaallah, kata sang perempuan. Qala akhbirini law anna malakal maut ataki liyaqbida ruhaki akana yasurruki anni qadaitu laki hadhil hajah. Kata Ubaid bin Umair, kira-kira nih, kalau semisalnya malaikat maut mendatangimu wahai perempuan untuk mencabut nyawamu, apakah engkau masih senang supaya aku memenuhi kebutuhanmu itu, memenuhi hajatmu itu?
Qalat Allahumma la. Maka sang perempuan lekas menimpali, ya Allah jangan sampai, gitu kan ya. Qala sadaqti. Maka Ubaid pun segera menimpali kembali, engkau benar. Qala falau udkhilti fi qabrik wa ujlisti lil musa'alati akana yasurruki anni qadaitu laki hadhil hajah. Ubaid segera memberondong perempuan tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalau semisalnya anti sudah dimasukkan ke dalam kubur, kemudian anti didudukkan, ditanya di dalam kubur itu oleh malaikat kubur, gitu kan ya. Akana yasurruki anni qadaitu laki hadhil hajah. Apakah engkau masih suka supaya aku memenuhi hajatmu itu, supaya aku memenuhi apa yang kau inginkan itu, gitu kan ya. Qalat Allahumma la. Maka sang perempuan pun berkata kembali, ya Allah jangan sampai. Qala sadaqti, kau benar. Qala falau anna an-nas u'tu kutubahum wa la tadrina ta'khudina kitabaki biyaminiki am bishimaliki akana yasurruki anni qadaitu laki hadhil hajah. Kalau semisalnya orang-orang di hari kiamat itu mereka dibagikan kepada mereka kitab-kitab catatan amalan mereka, dan engkau tidak tahu apakah engkau itu mengambil kitabmu, catatan amalmu itu dengan tangan kananmu atau dengan tangan kirimu. Apakah engkau masih suka, masih senang, masih bahagia bagimu, apakah masih menyenangkan bagimu kalau misalnya aku itu memenuhi hajatmu hari ini? Qalat Allahumma la. Ya Allah jangan sampai, kata perempuan. Qala sadaqti, kau benar. Pertanyaan berikutnya, falau ji'a bil mawazin wa ji'a biki la tadrina takhaffina am tathqulin akana yasurruki anni qadaitu laki hadhil hajah. Kalau semisalnya didatangkan tuh timbangan amalan, kemudian nanti engkau juga didatangkan untuk ditimbang amalan-amalanmu itu, dan engkau tidak tahu apakah amalanmu itu berat ataukah ringan, apakah engkau masih suka, masih senang, masih menginginkan kalau semisalnya aku memenuhi hajatmu itu pada hari ini, memenuhi apa yang kau inginkan itu pada hari ini? Qalat Allahumma la. Ya Allah jangan sampai, kata sang perempuan menjawab. Qala sadaqti, ya kau benar. Pertanyaan berikutnya, qala falau waqafti baina yadayillahil musa'alah akana yasurruki anni qadaitu laki hadhil hajah. Kalau misalnya engkau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akana yasurruki anni qadaitu laki hadhil hajah. Apakah engkau masih menginginkan supaya aku memenuhi hajatmu itu pada hari ini? Qalat Allahumma la. Jangan sampai ya Allah, gitu kan, kata sang perempuan. Qala sadaqti, ya kau benar. Pertanyaan berikutnya, qala ittaqillah ya amatullah. Maka Ubaid bin Umair pun segera menimpali, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad an'amallahu 'alaiki wa ahsana ilaiki. Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat kepadamu dengan nikmat-nikmat yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Qala faraja'at ila zawjiha faqala ma sana'ti. Maka sang perempuan itu pun segera bergegas kembali ke rumahnya menemui suaminya. Maka sang suami segera menimpali dengan kembalinya istrinya itu. Ma sonati, apa yang kau lakukan? Qalat anta battal wa nahnu battalun, gitu kan ya. Maka sang perempuan segera menimpali, segera menjawab pertanyaan suaminya itu, kamu ini pemberani dan kita ini pemberani. Kau dan aku ini itu kebangetan beraninya, gitu kan ya. Berani-berani mencoba untuk melakukan hal yang kita rencanakan itu. Fa aqbalat 'ala sholati was-shaum wal ibadah. Maka sang perempuan pun bersegera untuk melakukan sholat dan puasa dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Qala fakana zawjuha yaqul mali wa li Ubaid bin Umair. Sang suami pun kemudian bergumam, gitu kan ya. Ada apa antara aku dan Ubaid bin Umair ini? Afsada alayya imraati. Ubaid bin Umair ini telah merusak istriku. Kanat fi kulli lailatin arusan fasayyaruha rahibatan. Dulu istriku ini setiap malam bagaikan pengantin baru, sekarang kok jadi kayak pendeta. Masya Allah. Jadi Ubaid bin Umair ya, Masya Allah, salah seorang ulama yang dicoba untuk ditaklukkan oleh seorang perempuan, tapi justru malah perempuannya yang yang taubat dari apa yang dia rencanakan ya, rencana busuk yang dia rencanakan. Kemudian yang terakhir,
Wa an Abi Sa'ad bin Abi Umamah anna rajulan ahabba imra'atan fa ahabbathu fajtama'a farawadathu al-mar'atu an nafsihi faqala inna ajali laysa biyadi wa ajalaki laysa biyadik farubama kana al-ajalu qad dana fanalqallaha 'asiyan qalat sadaqta fataba wa hasunat halatuhuma. Diriwayatkan dari Abi Sa'ad bin Abi Umamah bahwasanya ada salah seorang lelaki yang mencintai, menyukai salah seorang perempuan, dan perempuan tersebut pun menyukai lelaki itu. Kemudian suatu hari mereka berkumpul di suatu tempat, sudah berdua-duaan, farawadathul mar'atu an nafsihi, maka sang wanita pun sudah merayu lelaki itu, sudah menggoda lelaki itu. Faqala inna ajali laisa biyadi, maka sang lelaki pun berkata kepada wanita itu, ajalku itu bukan di tanganku, wa ajalaki laisa biyadiki, dan ajalmu juga bukan di tanganmu. Farubbama kanal ajalu qaddana, boleh jadi ajal kita berdua ini sudah dekat. Fanalqallaha 'asiyin, dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bermaksiat. Kita berdua ini boleh jadi bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bermaksiat. Faqalat sadaqta, maka sang perempuan pun berkata, ya benar nih apa yang kau katakan ini. Fataba wa hasunat halatuhuma, kemudian mereka berdua taubat dari apa yang mereka lakukan itu, belum ngapa-ngapain gitu kan ya. Fataba wa hasunat halatuhuma, kemudian keadaan mereka pun menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Moga-moga kisah yang kita dengarkan barusan bisa bermanfaat dan membawa inspirasi positif bagi kita semua, terkhusus bagi diri saya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حافظ القرآن